Kak Suhadi. Kak Suhadi. Mantap. Mantap. Oke Kak, selamat datang di Millennial Baper. Iya, Selamat datang. Terima kasih mau ada di tempat ini dan kita bisa ngobrol-ngobrol beberapa menit ke depan. Dan hari ini ada cerita menarik Bill Nando dari Kak Adi nih gitu loh. Karena Kak Adi ini adalah orang yang pernah mau nyantet Pak Yonggi, gembala kita. Kebetulan ketemu anaknya Unik juga, unik nih, unik. Ketemu makanya. Udah sempet nyantet Pak ya? Sudah. Sudah sempet di mimbar, depan mimbar ya. Nah, tapi sebelum masuk ke situ kita mau tahu dulu nih latar belakangnya. Emang Kak Hadi ini latar belakangnya itu apa? Apakah dari dulu emang udah berilmu gitu atau emang kejawen atau apa gitu? Iya, latar belakang saya Muslim. Muslim, saya ustadz, punya anak buah, terus sering ceramah Jumat, khutbah Jumat, terus mimpin di Ramadan sama di Idul Fitri, gitu. Itu background saya. Dan selain Muslim, saya juga ngikut ajaran kejawen. Gitu, ikut ilmu-ilmu gitu. Ilmu-ilmu lah, ilmu puasa gelap, ilmu ya yang tadi disebut, salah satunya suka nyantet orang. Gitu. Perdukunan lah kalau dia bilang. Oh jadi itu. Sorry, kalau saya salah boleh dikoreksi. Jadi satu sisi tokoh agama, satu sisi dukun juga. Dukun juga. Okay. Tapi ini dipisahkan kali ya, kan karena agama semua kan mengajarkan praktek itu ini ya. Mungkin Kak Hadi pengen cari ilmu kali ya, secara pribadi gitu ya. Betul. Gitu. Nah itu ceritanya gimana Kak sampai Kak Hadi punya ilmu? Nah itu. Gitu. Iya, jadi awalnya saya kan memang di Muslim itu, di ajaran saya kan bahwa Muslim itu harus kuat, gitu kan. Jadi saya terdoktrin waktu itu bahwa musuh kita ini kan ya Kristen gitu kan. Itu saya didoktrin seperti itu. Oh, doktrin dari apa emang gitu? Iya. Musuh kita Kristen. Walam tardo angkelidul nasor hatta bila tahu bahwa sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani itu adalah musuh kita. Oke. Gitu. Dari situ saya harus kuat, harus punya pegangan. Dalam arti ya punya ilmu-ilmu yang lain. Itu saya pelajari ilmu itu dari barat sampai timur lah saya cari itu. Dan saya sudah menguasai semua, hampir 70%. Tentang ilmu santet, ilmu lain-lain sebagainya lah. Saya tidak mempan senjata tajam, senjata api. Rawa rontek gitu. Tekbal. Itu saya udah ini rawa rontek itu saya kuasai. Oh, punya rawa rontek ya? Yang bisa misa-misa ya? Iya. Jadi kalau kayak pitung. Iya. Itu rawa rontek. Potong jatuh ke tanah nyambung lagi. Itu rawa rontek. Saya puasa 41 hari, pati geni dan sempat pati geni darah. Pati geni itu apa? Pati geni itu puasa pagi sampai besok nggak tidur, nggak makan. Nggak boleh kena cahaya lampu. Jadi gelap aja tuh Pak? Gelap, di atas loteng gitu. Sampai minum darah gitu. Iya, itu minum darah itu ada tingkatan lagi, beda lagi. Mau santet ini saya harus minum darah. Gitu. Ya, apa filosofinya betul harus minum darah? Kalau filosofi minum darah kita perjanjian sih ya. Perjanjian bahwa kita itu mana dulu tuh saya sampai berkata bahwa Tuhan pun tidak mampu buat naklukin saya. Jadi udah arogan banget ya. Merasa paling kuat, paling benar, paling bisa. Itu makanya apa sih gitu? Karena saya nggak pernah sakit dulu kan, nggak pernah apa. Setiap saya ingin ya udah terjadi itu. Makanya saya dimanapun saya keluar pun, saya anggap kecil semua orang. Berapa kali itu mobil mewah-mewah spionnya patah sama saya. Nyalip dikit hajar jedar. Sampai ribut sama polisi, pernah saya tangan polisi di situ. Di jalan itu saya udah karena udah punya ilmu yang beda nih, itu, bukan bela diri nih. Jadi kita merasa kuat, hebat, siapapun kecil gitu. Di situ. Menarik. Tadi bilang bahwa sampai Tuhan tuh dianggap kecil sama Kak Hadi. Karena Kak Hadi punya ilmu yang lebih kuat banget gitu. Itu menurut saya gitu. Nah, saya sebenarnya agak kontradiksi dari perbicaraannya karena Kak Hadi satu sisi kan tokoh agama nih, gitu. Saya juga punya teman-teman Muslim gitu yang cukup baik gitu. Tapi kok satu sisi tokoh agama, tapi satu sisi mengecilkan Tuhan tuh gimana bisa kayak gitu? Jadi kan gini, itu ajaran disebut manunggaling kaula. Jadi manunggaling itu bahwa Tuhan itu adalah diri kita adalah Tuhan. Jadi gitu. Jadi nggak Tuhan yang lain pun saya nggak kecil karena saya ini Tuhan gitu. Kalau di Kristen manunggal itu Tuhan yang ada dalam diri kita gitu. Iya, itu ini kita yang Tuhannya gitu ya. Iya, manunggaling. Jadi Tuhan tuh ada di diri kita, kita adalah Tuhan. Oke. Itu yang saya pelajari dari situ.
Tapi kalau mau tarik sebentar ya, kayak tadi kenapa saya harus kuat karena musuh saya itu orang Kristen. Tapi itu kan tafsiran yang salah kali ya di dalam. Betul. Padahal kan karena kita Ino juga bilang kita punya teman muslim, dia nggak berpikir seperti itu. Musuh dia adalah kejahatan, musuh dia adalah mafia BBM gitu kan. Musuh dia itu ya orang jahat gitu. Tapi Kristen sendiri pun juga bukan musuh. Berarti kalian tuh pernah dapat doktrin yang salah atau tafsiran yang salah tuh gitu atau gimana? Iya, sebenarnya kalau saya sudah taubat ini saya pelajari itu memang pertama doktrin yang salah, kedua memang ada tafsir yang salah di situ. Oke. Itu tafsir yang salah kalau saya. Jadi kalau saya flashback ke belakang itu sepertinya ada kepentingan lah di situ gitu kan. Makanya ada tafsir seperti itu. Gitu. Sedangkan bahwasannya memang sebenarnya yang saya tahu ya tidak begitu, tapi doktrinnya terlalu keras. Apakah ada pernah dapat guru yang ekstrim gitu, yang itu misalkan berbau terorisme gitu-gitu? Ada. Bahkan saya ngaji itu cukup 7 orang. Kita ngumpet ngaji, nggak terbuka gitu kan. Jadi cukup 7 orang disebut dengan liko ya. Liko tuh 7. Jadi kita bahasa jihad. Jadi eksklusif. Padahal kebebas kok ngaji Pak. Bebas. Kalau pada umumnya bebas, tapi kita tersendiri tuh tiap hari Minggu. Gitu. Kita ngaji gini, jangan sampai kita ngalahin Sunday service. Saingannya Sunday service. Gitu. Oh iya bener. Ngaji lawannya Sunday service kan? Iya, jangan ini kan kalau di musuh kita kan dia tiap minggu nih, gitu kan. Makanya minggu itu kadang suka sholat kan ya? Kalau sholat sih enggak, cuma pengajian. Iya pengajian maksudnya. Kita bahasa itu. Gitu. Itu niatnya bersaingan gitu. Bersaingan di agama sebelah gitu kan, ada Sunday school gitu kan. Pinggir jurang emang. Makanya bersihin banget. Makanya nanti kalau ada yang pinggir jurang kayaknya kalau harus diedit tadi itu nggak salah, ini tafsiran yang salah ya. Kita tanya sambil nyebok. Iya, tapi kita di dalam Kristen pun juga ada ajaran-ajaran yang sakit di Amerika, yang musuhnya ada orang Muslim. Ya, itu memang kan ada ya namanya ini oknum-oknum gitu ya. Iya, betul. Berarti kakak tuh pernah lah terdoktrin salah karena kebetulan dapat mungkin oknum yang guru yang salah, yang berbau kebencian, teroris dan gitu. Iya. Itu. Nah, Kak gini, kayak tadi kan Kakak salah satu menarik nih, berkembang nih pikiran saya. Jadi ketika namanya Kakak bilang Tuhan itu lebih kecil dari Kakak, dan satu sisi Kakak juga adalah seorang tokoh agama, ya. Jadi apa yang Kakak ajarin ke murid-murid Kakak? Iya. Boleh tahu ada berapa muridnya, Kak? Murid saya itu yang perempuan ada 20, laki-laki ada 30, hampir 50. Kalau tiap ngaji itu kan. Gitu. Terus saya juga setiap malam Senin, malam Jumat itu ngaji mimpin bapak-bapak gitu juga. Jadi menurut versi saya, buat saya ini adalah takut itu buat saya sendiri. Kalau untuk mereka tetap takut sama Tuhan, takut gitu. Tetap normal. Ya, ajaran yang normal. Tapi kalau masuknya ekstrim lah kalau Kak. Iya, itu. Udah ekstrim. Kenapa emang suka gitu Kak? Apa mau nyari yang lebih gitu Kak awalnya? Akhirnya mau dapat pengajaran yang ekstrim gitu. Iya, awalnya sih sebenarnya ya jalan begitu aja sih, tiba-tiba ketemu orang ajaran sepertinya ya. Terus menarik menurut saya menarik. Iya. Gitu kan, setiap ini ketemu dapat ayat ini. Harus begini, harus terus gitu kan. Seperti itu. Pasti keren. Teman saya juga pernah, Pak. Dia kuliah di kampus yang bagus tuh di Jakarta. Dia tuh kuliah, dia sampai bilang, gue tuh pengen kasih semua harta yang gue ada, mobil gue semuanya. Hanya butuh ketemu sama dia di Blok M tuh. Pokoknya di Blok M sana itu sering banget ada situ. Cuman 3 kali pertemuan Kak. Dia mau jual hartanya, mau jihad. Dia bilang ini keren banget ininya ya. Apa sih brainstorming itu secanggih ya, brainwashing. Berarti kok secanggih itu kayak? Iya. Apakah Hadi emang termasuk orang yang di brainwash juga sebelumnya? Iya, termasuk itu. Jadi jangankan harta, nyawa pun kita serahkan gitu kan. Apa sih yang diajarin tuh waktu itu ya? Iya itu. Kita bisa bilang oknum atau oknum ya? Iya. Apa yang diajarkan di luar dari Islam Nusantara tuh kan? Kak itu kok mau sampai nyawa nih gue. Iya. Itu apa yang diajarin namanya oknum itu? Iya, jadi ada ayat itu kalau salah yang saya ingat itu kan, jadi bahwa kalau kita berjihad gitu kan, ini kan kita membersihkan artinya
tauhid ya, ketuhanan gitu Ketuhanan. kan. Bahwa udah kalau kita sama Tuhan gitu kan, dengan Tuhan yang dunia pun nggak usah dipikirin kan gitu. Satu. Kedua, yang apa ya, kalau kita ingin dapat surga, dia bilang Firdaus, Firdaus itu ya udah, ini kan musuh kita sesuai dengan ayat. Yahudi Nasrani musuhnya harus kita harus perangi gitu kan. Seandainya kita berperang mati, itu jihad gitu. Seperti itu, doktrinnya seperti itu saya dapat ayatnya. Jadi itu oknum yang ngajarin ya. Ngajarin. Buat ya. Jadi benar-benar dijanjikan buat bypass surga gitu. Iya, sangat. Maaf Kak, di surga itu apa yang dijanjiin Kak sama oknum itu maksudnya? Jadi kan isi surga itu kan ya yang enak-enak lah gitu. Betul. Kan, bidadari, mau makan, mau minum apa kan ada semua gitu kan. Jadi orang itu semua pasti akan di surga, tapi melalui hisab, melalui perhitungan, perbaikan apa, amal keburukan, amal kebaikan. Tapi kalau kita mati dengan jihad itu kayak tercover semua ya, tidak dihisab. Langsung siapa prioritas langsung bypass gitu loh ya. Bypass. Iya, lewat jalan tol lah sampai. Pokoknya nggak ada proses lagi. Nggak ada proses. Langsung surga. Wow. Itu pasti tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sesungguhnya. Tidak. Oh itu mungkin hanya kayak kayak di punya kepentingan gitu kayak. Iya. Gitu. Makanya kita nanya nih kan, kita nggak tahu nih. Nah, makanya kita harus ingat ini oknum. Betul. Karena kita kebetulan kemarin kita juga ke pesantren. Iya. Damai kok pesantren. Betul, emang kita sering berkawan sama orang-orang dari NU. Iya, gitu. betul. Ajarannya nggak ada sama sekali yang benci orang Kristen gitu. Nah, kita disambut di pesantren. Benar. Kalau NU memang begitu. Iya. Ajarannya dia sama lah, bagus lah kalau saya. Tapi kalau yang satu ini ya beda. Iya sih. Iya, gitu. Nah, menarik nih Kak. Tadi dibilang bahwa Kak Hadi ini sempat di brengos, pada akhirnya berani mau menyerahkan semuanya, termasuk nyawa. Iya. Nah, pernah mau jadi kalau saya tahu sebutannya pengantin bom bunuh diri. Betul, ya? Pernah. Wah. Gimana ceritanya itu Kak? Jadi gini, waktu itu ada promosi, dia bilang promosi ya. Siapa yang mau jadi pengantin? Serius gak promosi dong? Belum promosi, maksudnya gimana promosi? Jadi gini, sorry. Pas kita lagi ngaji, siap nggak siapa yang mau jadi pengantin? Saya udah yakin, saya siap. Udah nanti ke Palestina, gitu kan? Oh dikirim Palestina? Palestina dulu, dari Palestina udah siap. Nanti itu ada ranahnya, ini kamu harus rajin gereja ini, harus membom gereja ini, gitu kan? Nanti ada di situ kan? Itu kita dulu, ya mana dia bilang sistemnya gimana? Ya nanti ada yang ngasih nanti pakainya ya kayak rompi gitu. Itu promosi itu kan namanya. Iya, siapa yang mau gitu kan. Saya mau jadi bidadari surga, yang mau jihad, yang masuk surga. Mau jadi pengantin. Itu sempat dulu saya, oh ya mau. Jadi udah nggak kepikiran orang tua, nggak kepikiran apa, udah yang penting saya maju. Karena otaknya udah di surga nih. Iya. Bypass. Bidadari. Gue mau cepet-cepet deh hidup yang ini sesuatu. Waktu itu gereja mana yang mau dibom Kak? Itu sih baru rencana aja. Baru rencana. Baru di perekrutan ya. Iya, gitu kan belum. Ini kan kepolisian juga nonton podcast kali ya. Itu nanya gereja mana? baru ingin aja lah. Iya, baru kalau motivasi nggak bisa dipidana. Iya, motivasi nggak bisa dipidana. Motivasi nggak, toh karena udah bertobat kan. Iya. Udah bertobat, udah berbuat. Iya. Pernah punya pengalaman apa Kak? Selama yang punya ilmu, misalnya lawan orang apa, terus terbang-terbangan Kak, atau pernah nggak? Oh, kalau ilmu itu nggak terbang, tapi saya ada rogo sukmo, ngelepas raga. Gitu kan ya, gitu. Rohnya keluar gitu. Iya, rogo sukmo gitu kan, kemana gitu. Sampai saya juga sempat ya buka praktek gitu kan, yang mau masang susuk, pengasihan aura gitu kan. Pasti banyak kayak yang datang ya. Ya. ada orang gereja dan gereja lagi. Ya siapa tahu kan. Kiri jurang mulu siapa tahu ada yang setengah-setengah kan di ketuaan Yesus ya. Tiba disomasi kan. Iya kayak gitu sih, gitu kan ada gitu sih ya, sempat. Ya ada juga pejabat yang minta datang ke saya minta pertolongan ini gitu kan. Oh ada pejabat sampai pejabat. Saya pegang pejabat. Gitu pas zaman-zaman ini kali ya. Boleh tahu nggak bisa. Nanti aja mungkin off cam. Oke, boleh. Itu sampai saya pakai BK. Saya punya BK Batara Karang.
Batar itu jenglot ya, yang segini itu makannya darah. Yang saya punya itu jenglot ya. Yang saya punya itu minumnya darah 11 ampul. Buset, 11 ampul. Ampul tuh berapa satu ampul? Satu ampul 500-an ya kalau Iya, nggak salah. iya. Mili. Iya. Iya, satu ampul itu. 11 5.000. Ih, 11 ampul itu dulu saya punya, itu minumnya O negatif darahnya. O negatif. Susah, Pak. Saya B, Pak. Gua kok apa ya? O aja ya kan. Wasis. Oh aja. Wajib. Ya, tapi itu dapat darahnya dari manusia, Pak. Iya. Jadi harus dari manusia. harus darah manusia. Apa kerja sama PMI gitu enggak? Enggak, jadi gini, jadi bukan saya yang nyari. Jadi misalkan ada orang yang datang, saya butuh jasa BK buat ini biar usaha ini gitu kan. Naik jabatan segala macam. Ya udah siapin. Minumnya 11 ampul nih dalam jangka 3 bulan dia kerja. Gitu. Terus gimana? Ya udah siapin dulu uangnya. Uangnya sejumlah 11 ampul taruh di samping BK. Kita pakai bakar dupa segala macam, pakai kembang gitu. Udah, nanti uang itu langsung sendiri. Jadi BK itu berubah jadi manusia, dia yang nyari sendiri. Tapi Dia yang nyari sendiri. dia nyari sendiri. Tapi setelah bekasnya itu ada kantong ampul 11 gigitan dia. Ada. Orang nyari kaya. Iya. Terus kalau sampai ke bunuh gitu, Ada. santet gitu. Bisa. Orang sakit tiba-tiba gitu. Iya. Jadi kan kalau saya santet itu orang itu ada, saya bilang mau gimana, mau langsung meninggal, apa hartanya habis dulu, apa sakit dulu, siksa ya. ya. Ada paket-paket. Kayak gitu. Serem banget. Nah, itu. konsekuensinya apa, Kak? Maksudnya gini, saya kan biasa kan suka yang ini ya, apa namanya, ngejokes gitu. Misalnya kayak ada orang peramal atau apa, ya kenapa dia nggak ramal dirinya sendiri gitu loh. Iya. Nah, keuntungannya buat kakak itu apa gitu? Karena saya belum pernah lihat Dukun. kok sekarang dukun udah banyak yang ini, paranormal udah banyak orang-orang kaya ya, kelihatan banyak duit. Nah, itu keuntungannya apa buat Kak Hadi tuh? Apakah dapat materi? Portofolio gitu. Iya. Ya kalau materi sih sebenarnya ada juga gitu ya, tapi tujuan kita ya menyenangkan orang lah. Jadi dia seneng nih biar ini. Jadi kita merasa bangga, bisa bantu loh orang gitu kan. Jadi dengan ada kepuasan tersendiri di diri kita. Jadi ada tujuan mulianya juga. Iya. Udah dapat ilmu pun juga udah senang sebetulnya ya. Iya, ternyata bisa ya bermanfaat ilmu gue gitu kan. Jadi satu kebanggaan ya. Saudara saya pernah ngajak belajar ilmu kejawen gitu, gila apa jadinya? Ya. Hampir 3 tahun gila dia. Akhirnya sekarang normal tapi nggak bisa baik lagi. Iya. Pikirannya. Kenapa Karena gitu susah bisa gitu ya? gila gitu? Karena kapasitasnya nggak kuat ya. Jadi gila. Amalan yang dia pakai nggak kuat, terlalu keras. Tapi bukan gila, jadi ODGJ. ODGJ, iya. Jadi ODGJ. Iya. 3 tahun tuh. Amalannya gimana tuh? Jadi dia mengamalkan ayat atau mantra, harus puasa sekian-sekian, di situ dia nggak kuat, dipaksakan, jadi ngeblank, pikiran kemana-mana gitu. Langsung jadi tuh. Iya. Nggak gampang lah ya. Makanya untuk bisa udah punya ilmu itu tuh sebetulnya udah bangga ya, udah seneng lah gitu ya. Baru bikin praktek gitu kan ya. Iya. Nah, Kak, setan itu kan ngasih ilmu nggak sia-sia? Iya. Iya kan? Apa yang Kakak bayar ke setan? Kalau saya sih nggak ada yang saya bayar ke setan atau ke jin ya gitu kan. Dia itu paling timbal baliknya kayak kita minta bantuan jin gitu kan, dengan ini saya kasih ini loh bakaran ini wangian buat kamu. Oke. Tuh itu sih. Jadi jiwanya sih sebenarnya. Gitu. Keterikatannya. Iya. Keterikatan dari Kakak dengan setan-setan itu, jin itu. Sebenarnya karena udah di level ini setan tuh nggak mau putus langsung tuh. Kalau bisa tuh kan ikat mati gitu berarti. Kalau bisa sampai lepas gini kan pasti kan ada proses yang panjang kayaknya. Nah, Kak, misalkan Kakak nyantet nih. Ya, tahu orang itu mati gimana, Kak? Tahu, Pak. Tahu orang itu mati tahu. Saya punya Ada kabar ya kan? ada kabar. Jadi saya punya ada apa ya? Kayak tempayan gitu, ada air kayak kembang. Jadi saya punya pusaka gitu kan. Saya baca mantra, saya kirim. Bro, kalau ini merah berarti dia mati. Nggak perlu nunggu kabar ya, Pak? Iya. baru di grup WA ya, turut berduka cita ya. Auto. Kayak misalkan kayak tanam susuk gitu-gitu bisa juga. Iya, bisa. Ini nanyanya kayak lu yang mau masuk. Kayak mau bisa berapa, Pak? Paketan ada paketan. Enggak, kayak gue penasaran. Masih ada sisanya. Gue penasaran gitu. Susuk kok Mau nanam di mana emang? bisa bikin orang beraura. Beraura sih. Aura ya. Ya, jadi
susuk itu ada tingkatan, ada emas, ada berlian. Oh, Gitu kan. Jadi sebenarnya susuk itu saya aja yang suka masang, menerima masa jasa itu sebenarnya sayang tuh orang masang susuk gitu loh. Kenapa? Oh. Karena kenapa? Ketika dia meninggal itu susah. Susah ya betul. Susah. Susah meninggal ya? Iya, sakit. tetangga gue sering susah. Jadi apa ya? Kalau dia mau sakaratul mautnya tuh meninggal cepat, ya dia harus cari orang yang masang siapa, dicabut lagi. Oh gitu. Paling tidak cari ilmu yang lebih tinggi dari yang masang. Dari masang. Itu. Oh. Itu segi susuk, lo pesugihan. Wah. pesugihan. Pesugihan. Itu kalau susuk cantik tuh gimana Kak? Masang Susuk cantik, ya itu dipakai berlian. RH. Iya, pakai berlian. Di sini ya, ada di sini di bibir. Ya, ada juga yang sampai di kelamin. Susuk cantik atau orang yang itu cantik padahal dia biasa aja gitu. Iya. Orangnya biasa, cuma ngelihatnya ada daya tarik. Oh, itu. Oh, karismanya. Karismanya. Karisma, iya. betul. Ada karisma. Tiba-tiba punya suami yang, wih gitu ya, apa pengusaha kaya gitu tiba-tiba gitu. Iya. Aneh-aneh gitu. Nah, kayak gitu lah. Aduh. Gitu. Gokil sih. Waduh. Cuman pasti orang ada aja kan karena mau itu kan berbicara jalan pintas ya. Iya. Iya. Gak ada proses mau kaya jalan pintas. kakak dapetin ilmu gimana cara itu? Caranya ya, saya berguru kan. Saya berguru tuh jalan saya ke Banten itu saya berguru. Di situ ada tuh bagi-bagi ilmu, ini ada, buat debus ini ada. Ya udah terus buat amalan ini ada. Di situ tinggal Oh, pusatnya Banten ya Pak? Iya, saya ke Banten. Nah, Iya, terus itu bagus. situ sampai saya jalan ke Baduy, ya, ke Baduy. Itu saya rutin tiap bulan itu pasti saya hiking. Hiking itu bukan semata-mata kita ini, tapi ada tujuan, maksud dan tujuan. Atau diundang dari jin atau leluhur dari situ tempat gitu. Kayak gitu. Ya kayak gitulah. Dulu saya suka bawa orang ke Pelabuhan Ratu buat mandi-mandi gitu sampai ketemu gimana. Ada juga yang minta disebut pesugihan. Perjanjian ini loh, ini gitu kan. Indonesia mistis banget ya. Pasti gitu. Pasti. Kalau di Indonesia yang paling kuat itu dari daerah mana sih? Asli kan? Ada yang dari Indonesia itu timur, ada di Kalimantan. Yang 5 itu sebenarnya Top five. yang paling ditakutin, yang paling kuat suku Oseng, Banyuwangi, Kalimantan, Baduy itu. Oh, itu sumber-sumbernya. Sumbernya ya Jampang Banyuwangi Surade, ya? Sukabumi. Banyuwangi loh, Iya. Banyuwangi emang kota itu kan dulu ya Iya. dibilang ya. Saya Kota sempat dukun ya, sempat makanya itu ada. ritual itu di Banyuwangi di Alas Purwo itu. Waduh. Saya nyari ritual di situ, terus Kelambi Sireng, Ponorogo, ya pokoknya daerah Jawa saya jalan-jalan. Semarang, itu kuat Semarang sih juga enggak ya. Semarang enggak. Semarang di Nggak terlalu. Tapi daerah Banyuwangi ya. Kalau Jogja gitu? Jogja ada, cuma Jogja ya lebih ke ada ke pesugihan juga ya. Jogja gitu ada. Cuma kalau Jogja kan sifatnya, kalau saya jujur guru saya Jogja. Guru. Cuma Jogja itu sifatnya ya masih kita tanya lah gitu kan. Mau nyerah enggak? Kalau enggak nyerah ini loh. Gitu. Tapi kalau di Banyuwangi itu udah brutal, Mati atau- arogan. Oh. Gitu. Udah nyawa lah istilahnya. Kalau suku Oseng itu kita mau santet orang, ya itu kita masih di situ orang udah mati gitu. 2 menit prosesnya meninggal orang. Udah kayak transfer. Prosesnya. Lebih dari umum bisa telepon kata servis ya. Kalau pending gimana? Pending. Ngurusnya kemana ngurusnya? Prosesnya 2 menit. Nah, kayak misalkan pesugihan nih, kalau ngomongin pesugihan. Di Depok kan pernah ada pesugihan. Namanya babi ngepet. Nah itu gimana tuh? Oh iya, itu kalau babi ngepet itu ada tempatnya. Dia datang ke gua di sana, saya tahu tempatnya. Itu jadi perjanjian di sana. Oh. Itu berubah jadi babi. Berubah jadi babi. Itu ada tempat. Perjanjiannya kayak gimana? Kak? Jadi perjanjiannya kalau mau kaya gitu kan, kamu harus berubah jadi babi. Jadi mengabdi kepada rajanya babi. Gitu. Karena babi itu rakus ya. Iya, di situ. Itu babi ngepet. Ya itu ada semua itu nggak gratis, ada wadal atau ada tumbal. Iya. Gitu. Itu tumbalnya apa tuh Pak? Bener nggak tuh? Tumbal itu keluarga gitu. Ya jadi tumbal itu orang yang kita sayang. Wah, berarti jangan sayang sama orang dong. Jadi Anak. yang paling disayang itu kalau kita tumbalkan itu hasilnya lebih tinggi. Tapi orang yang melaksanakan pesugihan itu meninggalnya cepat, kayaknya sebentar Oh gitu Kak. sebenarnya. Kalau yang tahu. Kayaknya kontrak meninggalnya cepet, kayaknya sebentar. kalau yang tahu. Gitu kan, makanya orang yang udah putus asa, nggak punya iman, ya udah pesugihan larinya.
Yang penting dia menikmati sebentar. Iya. Bentar gitu. Ya. Ini ada kisah gitu kan. Saya ketemu orang di Pelabuhan Ratu, orang Bandung. Si A lah gitu kan namanya. Itu pas saya ke sana, kebetulan saya bawa pasien juga ke sana kan untuk ngobatin mandi di situ. Ngobrol ketemu saya, dari mana? Dari Bandung. Dia mau melepas di situ. Melepas kutuk lah gitu kan. Saya mau lepas perjanjian. Kenapa? Dia ngobrol sama saya. Kesini saya ketemu orang, awalnya saya cuma jalan-jalan sama keluarga. Tiba-tiba ada orang nawarin, mau instan nggak, mau kaya nggak? Tiba-tiba mau gitu kan. Akhirnya diajak lah ke sebuah goa. Di situ udah berhadapan dengan makhluk. Jadi kita nggak nolak, nggak bisa nolak. Jadi iya aja. Itu dari situ dia 3 bulan dari situ usahanya meningkat sampai kaya, punya rumah, mobil. Nah tiba-tiba dalam waktu 1 bulan itu anaknya meninggal, gitu kan. Tumbalnya. Akhirnya dia ngomong ke saya sampai nangis. Saya ini ingin kaya, cuma ingin apa? Membahagiakan anak, tapi anaknya malah meninggal ya. Saya mau pelepasan gitu. Mau putus perjanjian, ternyata nggak bisa diputus perjanjian. Jadi kekayaan tidak membawa kebahagiaan yang sebenarnya. Dan semua nggak ada yang gratis sih. Iya. Dan kekayaan yang dapat dari setan pasti ada bayarannya. Iya, itu benar itu. Itu sebenarnya apa ya? Kayak kita jual anak aja tuker gitu sebenarnya. Rezeki anak gitu kan. Kita ambil. Aduh tuh. Ya, Itu yang parah. Kalau tuyul gimana, Pak? Ada. Jadi tuyul itu ada memang. Dekat kok. Beli. Ada kuncen lah, sebut kuncen. Beli mana Shopee? Kagak ada di Shopee ya. Tapi ada jenglot dijual di Shopee. Itu jenglot itu apa ya, replika. Oh iya. Tapi bisa dibuat ini juga. Nggak bisa. Oh enggak. Nanti sebelum jenglot tuyul nih. Iya, tuyul dulu. Habis jenglot tuh gimana gitu. Iya, jadi kalau tuyul itu memang Ada di Depok, Pak? Enggak di Depok sih, daerah Gunung Sindur ada. Ada tuyul itu ada. Nah, jadi kita ke itu ya udah, jadi ketemu kuncen, perjanjian, dia buat syaratnya apa-apa, bawa pulang tuh tuyul gitu. Cuma kan tuyul harus nyusu ya. Pak? Harus nyusu. Tuyul nyusu. Iya, cuma bukan susu. Berarti di film tuh bener ya, Pak? Itu bener, jadi itu bener. Jadi di habis dia kerja, disusuin sama misalkan soal laki-laki ini punya istri, istrinya tuh nyusuin tuyul ya. Tapi orang yang punya tuyul tuh kalau dia punya istri, lama-lama istrinya kurus. Karena yang dia hisap itu bukannya susu sebenarnya, tapi ada darah. Oh. Susu. Tuyul susu. Iya. Ya. Susu tuyul. Nah, tuyul itu tuh apa sih? Iya, apakah kecil, lucu, botak? Apakah itu roh dari anak yang meninggal? Kalau kita roh kan udah ke Firdaus gitu. Betul. Tapi kalau di sini memang disebut setan itu kan macam-macam. Ada setan yang kecil, segala macam. Itu tuyul itu salah satunya bukan anak kecil sebenarnya. Cuma dia setan kerdil. Tua. Setan tua kerdil. Iya. Saya beberapa kali nangkap tuyul itu, saya masukin botol, saya buang itu kan. Dan dia jatuhnya emang cuma untuk nyuri. Iya, untuk nyuri. Bunuh nggak? Enggak. Jadi tuyul itu sebenarnya makhluk itu nggak kenal namanya uang, gitu kan? Kenapa jadi bisa buat nyuri duit? Karena ada contohnya, tolong ambil yang warna ini, bentuk ini, gitu. Jadi sebelum diajarin. Jadi sebelum kita suruh, tolong nih ke rumah cari yang ini, yang banyak-banyaknya. Udah. Dia bawa contoh ngeliat kan, oh yang ini, yang gitu. Jadi sebenarnya jin apa itu nggak kenal namanya uang. Cuma sekarang tuyul kayak banyak yang nganggur. Baru tahu nih ini. Iya. Banyak yang nganggur tuyul sekarang. Kan banyak yang cash sekarang. Pakai OVO. Ada. Ya, siapa tahu tuyul digital? Maksud kamu tahu pinnya sekarang gitu. Bisa tuyul digital. Digital. Harus upgrade gitu ya. Upgrade tuyul. Download dulu aplikasi tuyul. Banyak ya, banyak untuk menarik segala macam, banyak cara itu untuk melari segala macam itu arah ke sana. Kenapa sih tuyul ke rumah-rumah nggak ke bank yang banyak duitnya? Iya itu kenapa? Kenapa nggak ke ATM? Harusnya ngelepas aja kan di bank gitu. Itu jadi tuyul itu kelas-kelas keteri ya kalau saya bilang di ATM atau di bank itu dia punya tersendiri penjaganya lebih. Nah itu penjaga banknya. Penjaga banknya itu BK kelas. Saya punya yang makan 99 ampul. Apa tuh? Darah itu dia buat jaga bank itu dia pakai BK juga. Pakai ini apa namanya? Tadi iya, jenggot pakai itu juga dia. Makanya jenggot itu penjaga tuh. Iya. Dia tuh multifungsi tergantung dari manusianya. Tergantung request ya. Iya, tergantung dari manusianya. Lo mau suruh apa, mau jaga, mau apa gitu. Mau jahat ayo, mau narik. Multi talent juga jenglotnya. Jadi emang bank itu punya. Rata-rata punya. Makanya tuyul nggak bisa masuk. Nggak bisa. Kan.
Udah ada yang jaga. Jadi security-nya itu secara dunia ya, secara ini juga. Soalnya kenapa? Karena ada suatu bank yang pernah minta ke saya. Oh gitu kan. Divisi itu kan ada. Jadi Senayan City waktu itu. Punya ini nggak buat nunggu bengkel udah gitu. Wih, Baru ini nih. Kayak gitu. Kalau bank itu enggak lah maksudnya merek. Kayak tadi kan misalkan jenglot. Nah jenglot tuh dapet ini gimana? Jenglot itu kita dua, ada yang kita dapat boleh narik gitu kan, ada yang memang ngikut kita, dia muncul dengan sendirinya. Narik kayak ini, kita ada aura nih jenglot, udah kita tarik. Mining. Iya, udah dapat nggak harus pusaka, batu apa ya. Itu jenglot. Kita berantem dulu, kalah dia ya ikut kita. Oh gitu. baru tunduk nama kita gitu ya. Iya, jadi ikut kita. Oh jadi jenglot tuh bertebaran gitu kan? Enggak, jenglot itu sebenarnya orang yang punya ilmu rawa rontek zaman dahulu mati kan dia nggak keterima bumi. Tuh asal-usul jenglot jadi orang yang punya ilmu karang ya, ilmu rawa rontek yang itu nggak diterima bumi, lama-lama dia kan ngecil karena dia sakti berubah lah jadi jenglot. Oh gitu Kak, itu manusia tetap. Manusia, awal dari manusia. Ada namanya juga jenglotnya. Oh. Tuh. Itu jatuhnya maaf ya Kak, kayak kutukan dong. Ya bisa seperti itu kutukan Dia karena ditutup perjanjian dia kan. Bumi Iya. dan di langit. Iya, jadi kamu punya ilmu ini harus ini loh. Apa ya konsekuensinya ini nggak bisa ini. Iya. Tapi bisa lepas Kak sebelum dia mati. Nggak bisa, harusnya kalau yang ini bisa. Tapi kalau perjanjian gitu di udara gitu nggak bisa lepas. Nah Kakak gimana tuh? Kalau saya puji Tuhan, setelah saya itu nggak ada yang bisa kecuali saya pindah. Ini memang pas ketika ikut Kristus. Oh Roh Kudus bos. Tuh. Jawabannya keren banget. Itu udah nggak ada yang bisa ngalahin bos. Itu saya pertama kali datang saya ketemu Pak Yunus di TDRP. Oh iya. Itu sedih itu tanpa sadar itu seolah saya tuh Pak Yunus itu musuh saya. Oh, ini udah kayak geram gitu kan. Ngamuk saya di TDRP. Nah, Pak Yunus itu apa ya? Saya mancing marah tapi Pak Yunus santai. Kuasai. Saya kesel lu ngapa lu nggak ngelawan gua, kalau ngelawan ya lebih parah saya gitu kan. Itu tenang Pak, santai ini karena Roh Kudus panggil itu tetap terus pujian terus saya. Lemah hasil saya udah. Wow. Dari situ. Baru ngerti nih kita nih orang timur kayak Yunus ya. Kayak Yunus lagi maksudnya. Oh, jadi benar-benar sebenarnya tuh Nggak bisa ya. ilmu nggak bisa lepas. Nggak bisa lepas. Nah kakak ini lepas karena Roh Kudus. Karena Roh Kudus. Kenapa bisa lepas? Saya Baru coba. mana nih? Ya kan? Ini kan saya nggak nemukan senjata. Gitu kan. Pas setelah pelepasan itu kan di TDRP maupun di sini gitu kan, saya doa sama Tuhan. Ya kegores ya puji Tuhan. Udah normal saya bilang. Talk show nih. Bisa. Asik nih. Bisa tuh talk show PPA tuh. Iya, talk show PPA. Lepas dari ini. Rawa rontek. Sorry Kak. Nah kan itu karena rawa rontek tuh dapetinnya gimana Kak? Dari guru juga ada amalannya nih gitu kan. Saya nggak mau baca ya sama saya. Jangan lagi. Berubah ini begini. Gitu itu ada gitu kan. Gitu. Banyak. Oh jadi ada amal tuh, pas itu baru dapat gitu ya? Iya, jadi diwariskan. Pemuritan lah. Iya. Pemuritan. Diperlengkapi untuk memperlengkapi. Nah balik lagi ke Pak Yunus nih, Iya. yang kata Roh Kudus. Nah itu kakak kenapa bisa ke sana? Apa yang mendorong kakak ke Pak Yunus? Jadi kan apa ya, ada bisikan bahwa saya ini harus pelepasan, harus benar-benar bertobat gitu kan. Jadi kemana konseling kan? Akhirnya saya tanya di sini kalau mau konseling ke Pak Yunus gitu kan. Okay. Gitu. Akhirnya saya ke sana ketemu Pak Yunus dan sini pun ke saya gitu kan. Nanti hari ini ke TDRP saya jamperin. Udah saya itu mau masuk aja saya males. Udah mau nyampe ruangan sampai depan pintu itu saya aduh gimana ya? Itu ada rasa pengen balik lagi enggak gitu. Ada rasa dorongan. Mungkin setannya kali ya. Iya. Pas gitu nyampe ya udah datang ke situ. Ya saya liatin aja tuh Pak Yunus, saya liatin gitu kan. Kata dia duduk. Ini hati udah apa ya, udah geram gitu kan rasanya kok. Udah berubah gitu kan, udah kayak benci. Kayak udahlah, kayak soalnya itu udah mau apa ngamuk aja tuh, bukan diacak-acak tuh tempat gitu kan. Saya kuasai nggak kuat di situ. Cuma Pak Yunus Manifest. Nah mundur sedikit Kak. Ya. Kenapa kakak mau bertobat? Padahal sebenarnya udah enak, udah punya ilmu. Ilmu udah tinggi ya. Ilmu udah tinggi. Apa yang membuat kakak tuh mau bertobat? Iya, jadi yang motivasi saya buat saya bertobat, jadi
manusia itu kan milik Tuhan. Iya. Gitu kan, kembali kepada Tuhan gitu. Kita ini adalah ciptaan Tuhan dan kita harus perjawaban semua apa yang kita perbuat di dunia. Itu di situ saya dapat. Jadi saya ini udah cukup, saya harus kembali ke Tuhan gitu. Karena apa ya, saya nggak mau ada di neraka gitu kan dengan praktek seperti ini gitu kan. Udah, saya harus cari Tuhan di mana gitu kan. Itu walaupun memang di Muslim itu memang kita ya punya Tuhan juga, tapi ya beda lah, ya, saya rasakan itu beda. Di Muslim masih ada ini. Ternyata pas di Kristen itu ya tetap cuma satu gitu. Terpuaskan lah ya, Tuhan. kan, bisa dibilang gitu. Iya, terpuaskan. Katanya didatangin sama Tuhan Yesus ya? Iya, didatengin. Itu gimana ceritanya, Kak? Jadi kalau pas didatengin Tuhan Yesus itu ya itu saya bilang ya bisa ya ngobrak-ngabrik itu tempat mau dibangun tempat ibadah gereja gitu kan. Mungkin boleh ceritain dulu Kak waktu itu Kakak marahnya tuh gimana? Sama orang Kristen tuh bencinya ya? sampai ketemu Tuhan Yesus. Iya, boleh tuh. Jadi saya bencinya orang Kristen itu ya itu tadi saya bilang ayat yang ajaran itu bahwa orang Kristen itu adalah musuh kita. Kenapa? Karena kita lihat di Israel itu saudara kita di Palestina, bahkan ada orang Yahudi itu mau menghancurkan Al-Aqsa gitu kan. Iya. Jadi saya terdorong ke situ. Wah, ini kurang ajar. Saya bilang ini kan siapapun berarti kan yang di sana keturunan itu pasti Kristen ada di Indonesia di mana itu harus saya perangin gitu di situ. Satu ketika perangin satu gereja nih yang mau dibangun. Jadi saya anggap gereja itu ajaran Kristen itu ajaran yang sesat, kafir. Gitu. Iya. Ini gitu kan. Jadi barang siapa yang membinasakan orang kafir, maka dia akan dapat pahala. Itu saya dapat di doktrinnya seperti itu. Nah terus itu mau ngamuk di gereja? Iya, itu mau bangun gereja di daerah Bakti Jaya itu. Selatan itu kan ada spanduk segera bangun gereja. Saya tungguin siapa nih orang panitianya, siapa ketemu udah gitu. Ngamuk di situ atau gimana? Iya, saya bilang nih jangan sampai bangun. Kalau bangun di sini pondasi bangun, kamu saya tebas leher. Saya bilang. Ada ramai kan udah terus mundur sampai sekarang ya nggak dibangun. Tapi sekarang saya ini tempat dulu ini saya tentang gitu segala jadi apa ya? Jadi ada rasa penyesalan gitu. Kenapa saya begini gitu kan? Coba ada tempat ibadah yang lebih dekat gitu sebenarnya. Gitu. Ya, terus ketemu Tuhan Yesus itu gimana tuh? Dari situ kan ada benci, terus ngobrak-abrik gereja. Nah, sampai ketemu Tuhan Yesus itu gimana? Jadi ketemu Tuhan Yesus prosesnya saya ketemu teman di media sosial. Backgroundnya Kristen gitu kan, perempuan. Gitu kan. Ini saya bilang, ini saya harus dekati dan ini harus saya bawa ke Muslim. Saya tarik. Wah, sempat debat. Messenger kiri tukar-tukar nomor WA, ketemuan ngobrol gitu kan, debat sedikit. Saya bilang tiba-tiba ada keterpanggilan bahwa saya mau nih tahu nih gereja seperti apa sih dalamnya, cara ibadahnya seperti apa sih orang Kristen gitu kan. Ya emang mau, ya saya coba. Tapi saya nggak ngapain, saya cuma duduk aja di sana. Ternyata nyanyi gitu kan. Di gereja mana tuh masuk? Di sini. Kamboja. Pertama kali saya di Kamboja. Masuk nih dari pintu bawah nih Pak. Iya, naik lift saya kan. Berapa tuh? Itu 2022 kalau nggak salah. Baru saya belum tahun lalu berarti. Gue udah hot bro. Iya, itu nggak disantet gue mas. Sorry. Lanjut Pak. Mungkin udah kali. Iya. Saya agak sakit perut. Lewat aja gitu. Tapi ya pernah sih ngeliat Billy gitu kan, waktu itu ada itu kan, cuma yang pas saya mau tes itu ya kepalanya nih siapa sih gitu kan, saya mau tahu kan kalau iya untung waktu itu ya. Kalau di masjid kirain mau dicoba juga tapi lewat gitu. Oh berarti emang sempat mau lihat Kabil mau nyatu kalau saya itu belum, ini nantilah gitu kan, saya mau yang paling mau yang ini langsung atasnya. Iya gitu kan, baru target tapi Bil di KM lah kalau masih gitu kan, yang udah TO juga udah di TO bos. Cuman kalau udah sih jadi saksian sih, berarti lewat juga ya. Dilalu. Rontek rohani nih. Oke lanjut. Iya. Masuk kan masuk gereja nih terus. Gereja. Udah terus masuk gereja kan tiba-tiba udah kayak gini. Ternyata baru berpikir orang Kristen itu baik ya gitu kan. Kenapa bisa dibilang baik? Karena pas datang sangat ramah gitu kan. Dari hospitality-nya, pelayanannya gitu. Jadi tidak ada membedakan, tidak ada ini enggak. Dia ya saya lihat terus yang ada satu yang dulu saya yang enggak suka ajarannya.
Bila ditampar pipi kanan, bila beginimu. Di saya, jangan lu nampar, nyenggol saya bacok gitu. Iya. Kontras ya. Iya gitu kan. Oh begitu. Akhirnya saya baru tuh ayat ini luar biasa saya bilang gitu. Jadi musuh aja kita kasihi gitu kan. Apalagi yang saudara gitu kan. Di situ saya mau. Ya saya bilang tadi pulang dari sini dapat sial gitu kan. Ternyata mungkin Tuhan itu menunjukkan kuasanya dari situ. Iya. Gitu saya tantang, ternyata dikabulkan, bermukjizat. Saya tantang. Memang di Muslim itu diakui memang Isa Al-Masih itu sampai saat ini masih ada. Yang hidup Nabi ya, kalau di Muslim itu dulu saya bilang Nabi yang masih hidup ya Isa Al-Masih. Isa Al-Masih. Jadi kekal dong Isa Al-Masih itu. Betul, hidup. Nanti dia juga yang akan datang ya untuk itu. Iya, di itu pun ada dijelaskan juga di Quran juga. Jangan nanti di akhir zaman itu yang menghancurkan Dajjal itu ya. Isa Al-Masih. Berarti kalau di kita antikris, di musim Dajjal. Iya, gitu Dajjal. Nah itu perjumpaan Tuhan Yesus setiap apa tuh Kak? Tadi kan Kakak cerita tuh. Iya, setiap saya menentang waktu itu yang gereja itu datang gitu kan. Bentuknya putih gitu. Putih, wujudnya putih gitu kan. Itu nyata banget gitu kan, dia pakai jubah putih gitu kan. Tuhan Yesusnya ya Kak? Tuhan Yesusnya. Dia tuh cahayanya luar biasa. Iya. Saya bilang ini siapa? Selalu gitu ya. Emang rata-rata iya. Kesaksian itu cahaya itu terus putih. Iya, indah banget gitu. Damai lah ya. Iya, dia tuh senyumnya tuh nggak ada gitu. Kayaknya seolah senyumnya tuh langsung dalam banget ya. Iya kayak saya takjub gitu kan. Aslinya seperti ini ya gitu kan. Sampai damai udah cuma udah gitu aja sih. Udah. Itu berapa kali dapat 3 kali. 3 kali. Ya, setelah dari gereja sini atau sebelumnya udah? Sebelum di gereja sebenarnya. Setelah dari gereja sini baru itu yang buat saya harus ini nggak salah lagi. Gitu kan saya harus. Yang terakhir yang map itu yang diberikan. Jadi gimana tuh ceritanya? Iya, jadi kan Jumat itu udah jadi semua kan. Iya. Itu berkas orang itu kan saya ngurus berkas, udah jadi semua yang saya bilang tadi. Terjadi kelurahan. Terjadi kelurahan saya. Nah, anehnya ya Senin itu terus meja tiba-tiba hilang. Saya tanya OB teman-teman nggak ada yang tahu semua. Cari sampai malam baru bongkar nggak ketemu. Udah cuma pasrah. Bilang akhirnya saya WA tuh sama perempuan itu sama teman saya itu yang saya sial nih diajak ke gereja. Kenapa berkas saya hilang? Saya bilang gitu kondisi sial. Karena memang karena Muslim itu bahwa kita nggak boleh masuk ke gereja akan mendapat kesialan. Wajar ya masuk aja tuh nggak boleh. Nginjek gereja aja. Pesan yang itu tuh radikal berarti. Itu. Ojol nggak mau masuk ke gereja. Tapi teman-teman kita pada sholat di sini malah. Itu sholat di sini. Itu dari situ udah. Dipikirnya sial. Iya. Nah itu terus kejadian gimana? Kejadian udah pas itu Seninnya itu nggak ketemu gitu kan. Akhirnya udah pas saya tantang kalau emang Engkau ada ya Tuhan Yesus, Engkau bermukjizat, Engkau dianggap Tuhan, balikin berkas saya. Iya, karena itu penting banget itu. Iya, itu penting, itu luar biasa. Pertama lamanya kan udah lama tuh buatnya, belum biayanya. Udah saya bilang repot kalau sampai hilang. Ya, itu Selasanya dikembalikan. Orang datang berkas aja. Itu gimana? Itu awal gimana gitu? Awalnya itu saya bilang Selasanya itu setelah saya ngucap itu ya Seninnya itu saya ngucap. Selasanya itu pagi itu saya ada rasa ngantuk. Jam 7 mau apel pagi itu kan di lapangan itu udah ngantuknya luar biasa. Saya izin ke ruangan dulu. Saya bilang nanti ada yang nyari saya di ruangan. Ketok aja pintu. Ya, saya duduk udah bingung kan mikir nih gimana. Tahu merem sendiri. Merem sendiri itu cahaya putih itu datang. Balik lagi putih lama-lama berbentuk wujud kan. Saya bilang ini Isa Al-Masih saya bilang kan ya gitu kan. Udah. Di situ dia tangannya itu kan ke saya ya ini. Terus dia senyum, dia kasih. Beliau tuh nggak bicara. Terima kasih, saya ambil, udah. Tiba-tiba kelotok bangun kaget hilang gitu kan. Tuh, baru baru sadar bahwa ini apa yang saya pegang gitu kan. Dibalikin pas saya buka itu karena dia nantang awalnya, Kadi nantang kalau mau benar Tuhan. Tunjukin, kasih tahu nih mana berkasnya. Benar itu. Pernah juga kan kayak gini ada tuh yang dia nantang Tuhan, tolong sembuhin, benar dikasih sembuh. Iya. Langsung Kristen. Iya memang gitu sih. Ada yang gitu emang.
Gokil. Nah, tapi abis itu ilmu belum kelar tuh. Belum, itu masih. Oh, masih pegang ilmu Masih tuh. pegang. Baru Udah percaya Yesus tapi masih berilmu. Iya, masih berilmu. Itu masih berilmu. Nah, terus balik ke gereja lagi. Nah, itu balik kedua ke gereja baru ketemu Bapak. Pak Yongki. Ketemu Pak Yongki. Ah, seru nih. Bukannya terima kasih atau gimana ya sama pendeta ya. Iya. Malu mau ngajak fight nih. Mau aja fight. Secara roh. Jadi kan gini, ketika itu kan, oh iya. Jadi ada bisikan bahwa itu mah apa ya? Dia bilang, oh itu mah kebetulan gitu kan. Jadi Yang itu, mujizat tuh. iya, Oh, itu jadi, wow, bimbang itu ya? berkecamuk gitu kan. Ah, itu kebetulan gitu. Kebetulan gue bilang, tapi saya pengen apa ya, komitmen dengan pembicaraan saya bahwa saya anggap dia itu Tuhan gitu. Iya. Oh bukan, karena mungkin saya masih menguasai hal seperti itu kan. Iya, iya. Kan gitu kan. Udah. Itu pokoknya di situ saya akhirnya udah masuk ke gereja berikutnya, ke ibadah berikutnya. Udah di situ. Pengen Ngetes. tes ilmu nih gitu kan. Oh. Pas Pak Yongki. Pak Yongki khotbah. Awalnya gimana? Awalnya gimana tuh Pak? Jadi kan Pak Yongki khotbah. Jadi di sini udah berisik nih. Wah, orang Kristen katanya nggak Sebelum itu udah puasa dulu. Sebelum mau Apa ada prepare dulu sebelumnya apa enggak? Oh enggak, itu yang saya punya udah mantap. Oh, udah mantap. Oh, ya nggak perlu persiapan. Nggak perlu, lagi. Bos. Persiapan. Jadi itu pun saya mau di jalan jadi saya punya namanya ilmu laqad ja'akum rasulun gitu kan. Jadi orang itu saya bayangin kayak Mas nih. Lihat, saya tarik jantungnya, jatuh langsung gitu. Wih di. Untung saya masih duduk nih. Dia darah kudus ya. Gitu, ibaratnya kayak gitu. Jadi pas Pak Yongki khotbah itu, udah saya duduk mau tes nih kan. Nah tesnya apa niatnya? Jantung kah mau diinin? Enggak, saya mau bikin jatuh di situ. Saya dorong, burak jatuh kan rame tuh, rusuh kan orang ada gitu. Iya. Kayak gitu. Udah saya tes satu, mungkin lancar aja bawa firman gitu. Apa ini yang dilepas tuh apa? Yang dilepas tuh apa? Yang bikin jatuh. Iya, saya ada yang mantarnya buat jatuhin orang, buat dorongan gitu kan. Cuma saya giniin aja. Biasanya kan blok langsung jatuh. Jadi kayak disentil dalam. Iya, Oh. disentil. Gitu kan, ya udah. Itu saya ngerasa sukma juga. Itu pas saya ngerasa sukma juga, diem. Wah, ada yang jaganya ini, gitu kan. Ada penjaganya nih, gitu kan. Wah, saya harus pakai ini pamungkas nih. Apa tuh pamungkas coba? Ada Pamungkas lagi itu berarti yang tingginya. yang tinggi. Iya. Itu ilmunya dia kalau di Muslim baca Bismillah itu, yang lain saya pakai baca Bismillah ya, tapi yang ini nggak boleh baca Bismillah. Oh, oke. Karena emang udah hitam banget ya. Hitam banget. Black, udah black. Jadi kalau hari itu Pak Yongki kena, bukan pangrok lagi. akibatnya apa? Kalau Pak yang kita kena ada dua. Kalau dia nggak meninggal, dia dirawat nggak bisa apa-apa. Oh, kalau hari yang pakai yang black banget. Iya, bisa meninggal di tempat. Yang kedua nggak Oh, sadar-sadar. udah dark banget lah, dark. Gitu. Saya mau ngetes tuh kan ilmu. Ternyata pas saya ini itu seperti bola mantul saya. Dok, ini nyesek. Udah. Oh, pas lagi mau nyantet malah mantul. Ya nggak mantul. Saya baca, saya dorong lagi, dok langsung. Oh nggak bisa ya? Saya mikir tuh diam aja. Nggak bisa, gimana? Hebat. Pas itu saya kan ada punya peringatan itu juga ya lihat. Oh ternyata setelah saya kirim itu, di apa ya? Apa yang duit apa gimana Mas? Malaikat. Malaikat Ikatannya. apa? Saya bilang ada sosok putih dia banyak gitu kan. Itu ngurung mau lingkarin Pak Yongki di situ. Dari atas juga pokoknya oh ini. Udah saya di situ. Ada satu yang laku saya yang marah. Sekali lagi kamu urusan sama saya. Udah di situ. Oh, dia ngomong gitu. Ada yang ngomong saya. Udah saya nyerah di situ. Udah saya nyerah. Ilmu nggak ada apa-apanya. Dia bilang gitu. Kaget gak waktu itu juga? Wah kaget, sangat kaget. Yang karena dipikir baru. gue nih udah Iya. mana nih? Ibaratnya kita udah ikut jawarannya, nggak ada tandingannya gitu Iya. kan. Ternyata kok bisa ya gue kalah sama Kristen gitu kan. Iya. Kok gue bisa kalah ya. Sedangkan kan ibaratnya gue punya Tuhan lebih hebat gitu kan. Itu. Sedangkan amalan-amalan juga ada keterkaitan dengan kalimat-kalimat itu. Kok tiba-tiba udah dari situ. Udah. Karena Kristen ini emang nggak bisa. Kristen yang kuat, yang dipenuhi Roh Kudus, Yang nggak sungguh-sungguh ya. bisa. Yang sungguh-sungguh nggak bisa kita santet. Jadi pas itu akhirnya pelepasan kakak. Pelepasan. Dari situ pelepasan. Dari situ saya pelepasan. Sama saya, siapa tuh? sama Pak Yunus ya, aku pernah sama Pak Yunus, pelepasan juga, dan juga itu nggak bisa langsung bersih sebenarnya. Iya. Itu kan terus Proses berarti kayak. proses gitu kan. Itu saya ketemu Pak Yongki juga habis nyantet, saya nggak ngomong saya santet Bapak enggak. Saya bilang Pak, saya mau pelepasan, saya background saya gini gitu kan. Kata Pak Yongki ke Pak Yunus. Gitu kan dalam hati gue mau nyantet lu.
Ini gua enakin ini. Dulu gitu kan. Akhirnya udah saya suruh Pak Yunus. Akhirnya Pak Yongki ngeliat saya. Nggak bisa sekali ini. Pak Yongki langsung gitu feelingnya. Oh, mau ngomong gitu? Iya, Pak, saya mau keluasan. Saya ceritain, saya ilmu hitam belajar ini. Cuma ngeliat ke saya, oh ini nggak cukup sekali, kata Pak Yongki. Proses. Pak Yunus kan terus, serajin ke DTRP terus. Sampai saya ikut apa tuh Miracle Night di Miracle Night. Iya, Miracle Night itu. Wih. Nah, itu di situ. Pernah di situ juga. Berapa lama tuh Kak proses lepas? Pelepasan itu yang normalnya hampir sebulan lebih lah. Sebulan lebih tuh Kurang lebih. prosesnya. Jadi Prosesnya panjang. iya berkurang gitu aja kapasitasnya lama-lama udah bersih. Terakhir dicoba gini Iya. Berdarah luka. Mau coba sekarang? Jadi suntik bisa disuntik ya. Oh, bisa. Susah juga disuntik. Nah, efek daripada pertobatan Kak Hadi itu apa? Di keluarga, di sekitar itu apa? Efeknya itu Yang apa? pertama, penolakan. iya banyak penolakan dan juga banyak hujatan, hinaan di keluarga. Iya karena background keluarga saya itu kan Muslim kuat gitu kan, sama saya ini jujur masih ada keturunan dari Wali Songo gitu kan. Oh, Itu keluarga gitu kan. Jadi di situ Jadi kental ya Kak? iya sangat kental. Nah, dia semua ada saya bilang, "Ini Ustadz lu kenapa bisa beralih?" Gitu. Sedangkan Yesus itu kan manusia, bukan Tuhan. Beda gitu kan. Bagi mereka gitu. Kenapa gitu kan? Saya mau jelasin begini, perdebatan semakin memanas kan. Saya nggak mau. Ya udah sekarang jalan masing-masing, tapi lu jangan ini deh. Jangan harap dapat Kakak kehilangan apa aja Kak waktu ikut Yesus selain keluarga? pekerjaan. Oh juga Di kelurahan itu. Kelurahan kan keluarga semua. Oke. Kelurahannya dulu om saya yang kerja juga itu. Terus Ya, ormas-ormas yang dulu Kakak Iya, termasuk jadi ininya ada juga di situ kan. Nah, sampai saya di Messenger waktu itu, kenapa bisa? Ya benar, ditanya saya. Ya bener. Dia benar ikut Kristen, sekarang Kristen benar. Benar nggak? Benar. Saya dengar info nih pindah agama. Iya, saya cuma jawab iya. The real pikul salib. ada ancaman nggak? Ancaman sih enggak. Cuma ada tuh karena saya berapa kan dari 2002 sampai 2000 sekarang ini kan belum ada pekerjaan yang tetap gitu. Sampai ditawarin teman saya teman saudara dari kelurahan. Lo kalau balik lagi ke asal naik di kursi dewan. Dia bilang gitu kan di Tangsel ada satu jadi stafnya. Mau nggak? Saya nggak mau. Saya bilang. Padahal depan mata tuh Kak ya? Depan mata. Dikit lagi Kakak Dewan. Depan mata. Ketua Dewan. Pertanyaan nih Kak. Kenapa nggak mau semuanya itu? Dan sampai tetap sampai sekarang tuh Iya, mau. karena apa ya? Karena saya udah yakin banget gitu kan. Iman itu kan nggak dapat dibeli, nggak dapat ditukar. Iya. Oke. Gitu. Karena saya udah yakin bahwa saya ya Tuhan saya ya Yesus Kristus. Wow. Ya itu saya udah bertuhan ke Yesus Kristus. Jadi saya nggak mau apa yang saya udah menurut saya yang udah saya langkah saya yang ini yang terbaik, yang benar. Saya nggak mau balik kepada yang salah. Gitu. Oke. Akhirnya kita cerita jual rumah nggak dapat warisan gitu. Nggak dapat warisan jual rumah. Berarti copot dari warisan tuh Kak ya? Copot dari warisan, bahkan dikasih tahu pun tidak. Karena waktu itu kan saya keluar dari rumah. Oke. Gitu kan, keluar dari rumah udah saya nggak ada informasi tentang rumah jual, tahu ada yang bilang rumah udah laku. Ya udah saya tanya udah nggak ada gitu. Yes. Bayar harganya kayak. Iya, Dan sampai saat ini Kak Hadi nggak menyesal ikut Kristus. tidak bisa. Jadi tiap minggu masih Kamboja nih Kak ya? Masih Kamboja tiap Pagi minggu. apa sore gitu? Saya biasa kadang jam 3, kadang yang terakhir gitu sih. Oh yang tadi Jam 7. Jam 7 ya, kadang juga jam 1 juga gitu kan. Tapi kalau pagi sih belum pernah, kalau pagi banget ya, paling siang gitu. Iya. Besok jam 3 ya Pak. Iya. Kemarin ya Pak jam 3. Iya saya jam 3. Untung nggak disantet. Untung aja ya kalau enggak dikurusin lu di panggung ya bisa kali Pak ya. Nah mungkin terakhir ya. Orang seperti apa yang nggak bisa disantet? Nah iya itu. Jadi orang yang nggak bisa santet yang pertama dia itu selalu konsentrasi ya dalam hidupnya, tidak berpikiran yang rasa khawatir, takut itu cepat banget. Damai. Hati yang damai tidak bisa disantet. Satu, kedua orang yang ceria nggak bisa disantet. Ceria. Iya dia gembira lah gitu kan, nggak bisa dia fokus. Satu, dua itu ya itu sih yang nggak bisa disantet, sama yang dia memang ya dekat sama Tuhan. Itu yang sulit. Iya. Gitu.
Oh, oke. Jadi yang Berarti kalau orang stres gitu, gampang tuh. oh makanya kalau orang stres penyakitan juga mungkin salah satunya nggak disantet juga gitu. Iya bisa jadi. Bisa jadi. Penyakitnya nggak tahu dari mana kan. Iya. Bayangin gitu. Nggak tahu. Karena kan kalau santet sekarang kan ini apa namanya ya, bukan kayak dulu kita kirim paku, kirim benda. Sekarang iya kita pakai ada bacaannya itu apa nih, sakit lambung. Jadi setan itu bersarang di lambungnya atau jantung, kita kirim buat nyarang di jantungnya. Gitu. Jadi orang santet itu mau di obat medis nggak bisa, sebelum disembuhin dulu santetnya baru medis bisa masuk. Oh, gitu. Gitu. Jadi orang yang ceria, Iya. orang konsentrasi dan Berarti orang hati yang gembira adalah obat tuh betul. sama ini ya, yang dekat sama Tuhan ya. Iya, itu sama. Dekat sama Makanya Tuhan. berarti saat teduh terus cuy. Betul. Iya benar. Jadi barisan baper lu harus satu dulu biar nggak kesantet nih. Iya Bener. Kalau sekarang masih ada pas saat aura-aura yang bisa, oh gue bisa lihat orangnya gini. Masih Ada, kalau itu masih ada. Masih ada ya. Masih ada kalau ngeliat orang, oh aura orang itu ada satu bisa ngeliat makhluk-makhluk kayak gitu masih ada Oh sih. masih. Masih kalau itu masih bisa. Tapi kalau saya untuk menggunakan itu saya Nggak udah lama ya. lepas. Oke. Ya kok nggak jadi musyrik. Namanya lu mau nanya Jadi lagi lihat apa? Ini auranya apa pak? Orang kasih, orang kasih. Aduh, Kak Adi keren banget. Thank you. Mantap. Ini dari 2 sesi cuy. Dua sesi Dua nih. part. Dua part ini. Jadi tentang yang tadi Mantan ustadz. yang mantan ustadz yang dark gitu, sama juga yang tadi nyantet bapak Pak Yongki gitu. Oke, Kak Adi thank you banget udah datang di tempat makasih ini. banget, Kak Adi. Ngobrolannya enak banget, keren banget. Semoga next kita masih bisa kerja sama untuk misalkan talk show atau apa yang biasa Ya, talk show palingan. gitu. Ya itu aja Kak Adi. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini boleh nonton video-video berikutnya dalam satu channel Millennial Baper. God bless you.